Selamat datang kembali. Anda telah memberikan kami sebuah sumber yang terus terang ya, ini benar-benar mengubah cara kami memandang satu kata, mitos. Betul. Bukunya adalah A Short History of Myth oleh Karen Armstrong. Ya. Dan tujuan kita hari ini, simple aja, kita mau bongkar apa sih sebenarnya mitos itu. Kita kan sering sekali dengar, itu cuma mitos, yang artinya itu bohong. Tapi buku ini kayak nampar kita dengan ide yang sebaliknya. Justru kebalikannya ya. Iya, mitos itu bukan kebohongan, tapi justru sebuah, teknologi kuno yang penting banget bagi manusia untuk menemukan makna hidup. Mari kita selami bersama. Dan yang paling menantang dari sumber ini adalah idenya bahwa mitos itu tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi di masa lalu. Oh, bukan soal sejarah jadi ya? Bukan. Mitos dirancang untuk menjawab bagaimana saya harus hidup sekarang. Terutama saat kita menghadapi hal-hal yang, tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kematian misalnya. Oke. Jadi ini bukan soal fakta, tapi soal fungsi. Oke. Kita mulai dari mana nih kalau gitu? Armstrong justru membawa kita ke tempat yang sama sekali nggak terduga. Iya. Sebuah kuburan Neanderthal dari 30.000 tahun sebelum Masehi. Awalnya kedengarannya aneh kan? Tapi katanya disinilah semuanya dimulai. Betul. Mereka menguburkan jenazah kerabatnya dengan tanduk kambing, ada peralatan, makanan. Ini kan lebih dari sekedar penguburan biasa ya? Jauh lebih dari itu. Dan ritual penguburan inilah kuncinya. Karena mitos tanpa tindakan, menurut sumber ini ya, itu cuma sebuah cerita kosong. Oke. Nah, di kuburan itu kita udah bisa lihat loh, 5 elemen dasar mitologi. 5? Apa aja tuh? Pertama, sumbernya itu dari kesadaran kita akan kematian. Kedua, ia selalu terhubung dengan ritual, dengan tindakan simbolis. Tunggu, jadi maksudnya ritual kayak menaruh tanduk kambing itu bukan sekedar hiasan. Itu cara mereka memainkan atau menghidupkan mitosnya, gitu. Tepat, mitos itu harus diperagakan. Nah, yang ketiga, ia membawa kita ke batas pengalaman manusiawi. Keempat, mitos itu memberi kita arahan. Arahan gimana maksudnya? Jenazah itu kan diletakkan dalam posisi janin. Ini seolah-olah menyiratkan sebuah harapan atau narasi tentang kelahiran kembali. Masuk akal. Dan yang terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, mitos selalu menunjuk ke realitas lain yang tak terlihat. Semacam dunia roh atau dunia dewa yang berjalan paralel dengan dunia kita. Jadi mitos ini semacam software buat kita ya, buat menjalankan skenario bagaimana jika kematian bukan akhir. Lah? Gitu kan? Benar? Ini membuka kemungkinan baru. Tapi kan kita sekarang udah punya logika, punya sains untuk memahami dunia. Apa sumber ini membedakan antara dua cara berpikir ini? Nah, ini dia. Ini poin paling krusial dari seluruh buku. Manusia itu punya dua cara berpikir yang berbeda, tapi saling melengkapi. Logos dan mitos. Logos dan mitos. Logos itu akal, logika, cara kita memahami dunia luar secara praktis. Gimana cara berburu, gimana bangun rumah. Dia harus sesuai dengan fakta eksternal. Oke, jadi logos itu kayak aplikasi Google Maps di otak kita lah ya. Berguna buat navigasi sehari-hari, efisien, dan berdasarkan data. Terus mitos apa? Kalau mitos, itu cara berpikir yang berhubungan dengan dunia batin kita. Dia nggak peduli dengan fakta historis, tapi dengan makna. Apa arti hidup ini? Gimana cara menghadapi penderitaan? Dulu, logos dan mitos ini dianggap sama-sama penting. Saling melengkapi ya? Betul! Logos nggak bisa menghibur orang yang berduka. Dan mitos yang nggak bisa membangun jembatan. Keduanya punya wilayahnya masing-masing. Oke. Coba kita lihat gimana ini bekerja di lapangan. Di zaman Paleolitikum, para pemburu punya masalah psikologis yang serius. Dilema besar ya. Iya kan? Di satu sisi mereka hormat sama hewan, merasa punya ikatan spiritual. Di sisi lain, ya mereka harus bunuh hewan-hewan itu buat bertahan hidup. Pasti ada kecemasan luar biasa di sana. Tentu, dan mitologi hadir sebagai solusinya. Mitologi memberi mereka kerangka untuk memahami tindakan membunuh itu bukan sebagai perbuatan brutal, tapi bagian dari siklus sakral. Nah, dari sinilah lahir salah satu arketipe paling kuat dalam sejarah manusia. Apa itu? Perjalanan sang pahlawan, atau The Hero's Quest. Ini dia. Kita sering dengar soal ini di film-film. Tapi apa artinya di masa itu? Saat itu, ini sangat nyata. Entah itu seorang syaman yang melakukan perjalanan spiritual ke dunia bawah, atau para pemuda yang harus melewati ritual inisiasi yang menyakitkan. Polanya sama ya? Polanya selalu sama. Mereka harus meninggalkan zona nyaman, menghadapi kematian simbolis, dan kembali dengan membawa anugerah atau pengetahuan baru bagi sukunya.
Tunggu dulu, jadi menurut Armstrong, mitos pahlawan itu bukan sekedar cerita petualangan buat hiburan. Dia melihatnya sebagai semacam instruksi manual untuk pengembangan diri. Tepat sekali. Armstrong berargumen bahwa mitos ini adalah cetak biru psikologis. Ia memberitahu kita apa yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia seutuhnya. Wow! Kita semua, di satu titik dalam hidup, harus jadi pahlawan. Kita harus berani meninggalkan apa yang kita kenal, menghadapi ketidakpastian, naga kita sendiri. Dan kalau berhasil, kita akan kembali sebagai pribadi yang lebih utuh. Oke, jadi itu mitos untuk dunia para pemburu yang terus bergerak. Gimana pas manusia mulai menetap dan bercocok tanam di era Neolitikum? Pasti mitosnya berubah total. Berubah drastis. Fokusnya nggak lagi ke langit atau hutan, tapi ke tanah di bawah kaki mereka. Benar sekali. Revolusi pertanian mengubah segalanya. Fokus mitologi bergeser dari Bapak Langit ke Ibu Pertiwi. Pertanian dilihat sebagai tindakan sakral, sebuah pernikahan suci antara langit yang memberi hujan dan bumi yang subur. Dan mitos-mitos baru pun lahir. Betul, mitos yang terobsesi dengan siklus tanam, panen, kematian, dan kelahiran kembali. Seperti mitos tentang Dewi yang harus turun ke dunia bawah. Dari yang saya baca di sumber ini ceritanya gelap banget loh. Sangat gelap. Misalnya kisah Inanna dari Mesopotamia. Dia turun ke dunia bawah, di setiap gerbang semua pakaian dan kekuatannya dilucuti, sampai akhirnya dia dibunuh dan mayatnya digantung di paku. Kenapa mereka butuh mitos sebrutal itu sih? Karena realitas pertanian itu sendiri brutal. Mitos ini, atau yang serupa seperti Demeter dan Persephone di Yunani, itu bukan sekedar alegori tentang musim. Bukan cuma cerita soal musim semi dan musim dingin ya? Bukan. Ini adalah meditasi mendalam tentang sebuah kebenaran yang nggak bisa dihindari. Tidak ada kehidupan baru tanpa kematian. Benih itu harus mati dan membusuk di dalam tanah sebelum bisa tumbuh. Harus ada pengorbanan. Pengorbanan adalah syarat mutlak untuk kehidupan. Mitos-mitos ini memaksa orang untuk menerima, bahkan merangkul siklus penderitaan dan pembaharuan yang tak terhindarkan itu. Oke, jadi setelah ribuan tahun hidup sebagai petani, terikat pada siklus kematian dan kelahiran kembali bumi, apa yang terjadi ketika manusia melakukan sesuatu yang radikal, membangun dunia mereka sendiri di dalam tembok kota? Nah, Apakah mitos mereka ikut berubah? sumber ini kan membawa kita ke epos Gilgamesh sebagai contohnya. Dan ini adalah titik balik yang luar biasa. Gilgamesh itu seorang raja, seorang pembangun kota. Ketika sahabat terdekatnya, Enkidu, meninggal, dia hancur. Patah hati ya? Betul, dan dia jadi terobsesi untuk mengalahkan kematian. Dia melakukan perjalanan pahlawan klasik untuk mencari keabadian. Tapi dia gagal kan? Pada akhirnya. Dia nggak dapat keabadian itu. Benar, tapi disitulah pesannya. Perjalanan Gilgamesh ini semacam kritik terhadap mitologi lawa. Ada satu adegan kunci di mana Dewi Ishtar menawarinya cinta. Oh iya. Gilgamesh menolaknya mentah-mentah. Bahkan menghinanya. Ini adalah deklarasi kemerdekaan manusia dari para dewa. Jadi bukannya mencari keabadian dari dewa, dia menemukan sesuatu yang lain. Tepat. Di akhir cerita, Gilgamesh pulang dan memandangi tembok besar kota Uruk yang ia bangun. Dia sadar, keabadiannya bukan hidup abadi secara personal, tapi dalam peradaban yang ia ciptakan. Dalam karyanya ya. Dalam karya yang akan bertahan melampaui usianya. Fokusnya bergeser dari para dewa ke pencapaian manusia. Ini langkah besar menuju modernitas. Dan pergeseran ini sepertinya nggak cuma terjadi di Mesopotamia. Armstrong menyebut periode sekitar 800-200 sebelum Masehi sebagai zaman aksial. Betul. Kayak ada software update serentak gitu ya. Ada para nabi di Israel, Buddha di India, Konfusius di Tiongkok, para filsuf di Yunani. Betul. Di era ini, mitologi lama tidak dibuang, tapi diinternalisasi. Diberi makna etis yang baru. Welas asih atau compassion jadi inti spiritualitas baru ini. Jadi bukan lagi soal ritual di luar. Bukan lagi soal melakukan ritual eksternal untuk menenangkan dewa, tapi soal transformasi batin. Soal bagaimana kita memperlakukan sesama. Tapi di Yunani katanya terjadi sesuatu yang menentukan masa depan kita. Nah, di Yunani terjadi sesuatu yang berbeda. Para filsuf kayak Plato dan Aristoteles mulai memisahkan logos dan mitos. Mereka mengangkat logos, akal dan logika sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran. Oh, Mitos bagi mereka, ya cuma cerita anak-anak, fiksi yang nggak bisa diandalkan. Ini adalah awal dari perpecahan besar, di mana akal mulai dilihat superior dan mitos sebagai sesuatu yang primitif. dan perpecahan itu sepertinya logos yang menang ya.
Dunia modern kita dengan sains, teknologi, efisiensi, ini kan bukti kemenangan Logos. Kemenangan mutlak. Tapi Armstrong berargumen kemenangan ini ada harganya. Harganya sangat mahal. Kematian mitos. Sejak pencerahan di Eropa, mitos secara sistematis didiskreditkan, dianggap sebagai sesuatu yang secara harfiah tidak benar. Ini yang jadi masalah ya. Konsekuensinya besar sekali. Kita mulai membaca teks-teks mitologis kuno, seperti kitab Kejadian di Alkitab, seolah-olah itu laporan ilmiah. Ya tentu saja nggak masuk akal kalau dibaca begitu. Dan akhirnya menciptakan konflik yang sebetulnya nggak perlu ya, antara sains dan agama. Konflik palsu, tepatnya. Oke, ini pertanyaan penting nih buat Anda yang mendengarkan, dan juga buat kita. Kalau Logos nggak bisa memberi kita rasa makna, dan mitos sudah kita anggap usang dan nggak benar, terus kita pegangan kemana? Yang luar biasa untuk pergi ke bulan, tapi kita kehilangan perangkat untuk menjelajahi dunia batin kita sendiri. Dan kekosongan ini diisi oleh apa? Seringkali, menurutnya diisi oleh keputusasaan, kecemasan, atau yang lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi maksudnya? Argumennya adalah kita tidak pernah benar-benar berhenti menciptakan mitos. Kita hanya mulai menciptakan mitos-mitos yang buruk. Mitos yang buruk itu kayak gimana? Mitos yang sempit, egois, dan tidak berakar pada welas asih. Mitos tentang supremasi rasial atau nasionalisme ekstrim yang menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah di abad ke-20, itu bisa dilihat sebagai produk dari imajinasi mitologis yang sakit. Oke, tapi sumber ini nggak berakhir pesimis kan? Ada harapan. Ada secercah harapan. Armstrong menunjuk pada para seniman, penulis novel, pelukis, pembuat film, sebagai para pembuat mitos potensial di zaman kita. Mereka adalah orang-orang yang masih berani menjelajahi dunia batin dan makna. Oke, jadi kalau kita rangkum perjalanan ini, kita mulai dari Neandertal yang pakai mitos dan ritual untuk menghadapi kematian. Benar. Lalu kita lihat gimana mitos jadi panduan hidup buat para pemburu dan petani, sampai akhirnya di dunia modern kita membuangnya karena dianggap nggak rasional. Dan kita belajar bahwa mitos itu bukan pelajaran sejarah tentang apa yang pernah terjadi. Mitos itu cermin yang menunjukkan pola-pola abadi dalam kehidupan manusia. Tentang kehilangan, pengorbanan, penderitaan, dan transformasi. Dan mitos itu hanya hidup kalau kita mengizinkannya untuk mengubah cara pandang kita. Nah, ini membawa kita ke pemikiran penutup untuk Anda. Armstrong menyarankan bahwa sebuah novel, lukisan, atau film yang hebat itu bisa berfungsi sebagai mitos modern. Saat Anda benar-benar tenggelam dalam sebuah karya seni, Anda kan diajak masuk ke dunia lain, dipaksa merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan keluar dengan perspektif yang lebih luas. Mungkin itulah ritual inisiasi modern kita? Menarik sekali. Jadi, pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, karya seni, entah itu buku, film, atau mungkin lagu, yang pernah benar-benar mengubah cara Anda memandang dunia, yang berfungsi sebagai mitos pribadi untuk Anda.